Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia Cicarae, NIM 1903030010, kelas A semester 3 dari jurusan Sosiologi. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn tahun 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert tahun 1970. Paradigma sosiologi. Gorgi Ritzer tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sociology a Multi-Paradigm Science, Ritzer memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu paradigma multi. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan strata sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Ritzer ke dalam paradigma ini. Sosiolog yang mewakilinya antara lain Durkheim dan Marx. Paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionalisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori-teori sosiologis sejatinya dinamis dan tidak sempurna pada dirinya. Realitas sosial yang selalu berubah menuntut teori untuk menyesuaikan dirinya. Teori-teori tersebut pada dasarnya juga merupakan cara pandang terhadap realitas sosial. Suatu realitas yang tidak bisa dijelaskan oleh satu teori sangat mungkin dapat dijelaskan oleh teori lain. Semuanya saling melengkapi dalam disiplin ilmu sosiologi. Menurut Robert Camerton, 3 postulat itu bersandar pada pernyataan non-empiris berdasarkan sistem teoritis abstrak. Maka Merton pun menggambarkan analisis fungsional sebagai pedoman untuk mengintegrasikan teori dan riset empiris. Analisis fungsional struktural memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi masyarakat, dan kultur. Yang ketiga, teori konflik menurut para ahli.
Penjelasan mengenai teori konflik ini pada hakikatnya berpedoman pada pemikiran para teori sosiologi dan tokohnya. Antara lain adalah yang pertama Karl Marx. Karl Marx sebagai pencetus awal mula teori ini berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas, sosialisme. Dalam hal ini identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Yang kedua, Ralph Dahrendorf. Ahli lainnya mengenai pengertian teori konflik ini dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Dahrendorf sangat yakin bahwa konflik dan pertentangan menjadi bagian-bagian hidup masyarakat. Dari penjelasan mengenai beberapa teori konflik menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari adanya teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial yang selalu tersedia di dalam struktur jenis-jenis teori konflik. Berdasarkan kajian yang mengenai penyebab terjadinya teori konflik dapat dilihat dalam dua macam konflik. Yang pertama, konflik budaya. Konflik budaya adalah kajian dalam teori konflik yang terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup. Kebudayaan ini dianggap aneh sehingga menjadikan pandangan masyarakat memiliki dasar atas pengetahuan bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk sikap mengenai ketidakterimaan dalam perubahan sosial. Yang kedua adalah konflik kelas sosial. Konflik kelas sosial jenis lainnya penerapan dalam kajian teori konflik sebagai akibat kelompok menciptakan peraturan sendiri untuk melindungi kepentingannya. Pada kondisi ini terjadi eksploitasi yang berlawanan antara masyarakat kelas atas kepada masyarakat yang berada kelas bawah. Kedua masyarakat dalam kelas sosial akan berupa mendapatkan serta menentang hak-hak istimewa kelas. Teori pertukaran. Teori pertukaran merupakan perilaku sosial. Teori ini menganggap perilaku manusia atau aktor membentuk pola hubungan antara lingkungan terhadap aktor. Perilaku manusia disambut reaksi dari lingkungan yang kemudian mempengaruhi balik perilaku setelahnya. Jadi hubungannya adalah dari aktor ke lingkungannya balik lagi ke aktor. Lingkungan sosial atau fisik di mana perilaku aktor eksis mempengaruhi balik perilaku aktor. Reaksi lingkungan bisa negatif, positif, atau netral. Jika positif, aktor cenderung mengulangi perilakunya di masa depan pada situasi sosial yang serupa. Jika negatif, aktor cenderung akan mengubah perilakunya. Contoh sederhana adalah siswa yang datang ke sekolah menggunakan seragam. Reaksi lingkungan menerima apalagi diperkuat oleh aturan. Maka siswa tersebut cenderung berpakaian seragam lagi keesokan harinya. Gagasan inti, perilaku manusia adalah hasil dari pertukaran dengan reaksi lingkungannya. Teori dramaturgi. Teori dramaturgi sebagai teori sosiologi memahami dunia melalui interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial, konsep diri, the self, dibentuk melalui interaksi dengan orang lain dalam situasi sosial tertentu. Pendekatan dramaturgi membagi dua menjadi depan panggung dan belakang panggung. Interaksi sosial kebanyakan terjadi depan panggung. Diri bukan dimiliki oleh aktor, melainkan produk dari interaksi dramaturgi antara aktor dan audiens. Audiens bisa berupa lawan bicara, orang sekitar atau dunia sosial secara lebih luas. Ketika berinteraksi di depan panggung, aktor mengatur tampilan dirinya sedemikian rupa agar diterima oleh audiens. Pengaturan ini disebut manajemen impresi, yaitu menciptakan kesan agar diterima secara sosial. Dalam interaksi sosial di kehidupan sehari-hari, aktor senantiasa menampilkan dirinya. Diri di luar manajemen impresi akan tampak ketika aktor berada di belakang panggung. Gagasan inti dunia panggung sandiwara. Teori interaksionalisme simbolik. Prinsip dasar teori interaksionalisme simbolik adalah manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial.
Dalam proses interaksi, manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkan manusia pada kapasitas menjadi berbeda dengan lainnya. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda. Misalnya, cara orang memaknai kesuksesan berbeda-beda atau perbedaan bahasa yang digunakan setiap suku juga berbeda. Manusia memodifikasi atau mengubah makna yang mereka gunakan dalam proses interaksi sesuai interpretasi atas situasi sosial. Mengubah makna dan simbol dilakukan dengan pertimbangan untung rugi, kemudian memilih salah satunya. Perbedaan pola tindakan dan interaksi menciptakan perbedaan kelompok dalam masyarakat. Gagasan inti, pemikiran seseorang dibentuk oleh interaksi sosial.